Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyatun Solihah. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Hamsan Madi. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi tentang ekologi. Nah, pasti teman-teman belum tahu kan apa itu ekologi? Ekologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik organisme dengan lingkungannya. Nah, penerapan ekologi pun bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, oikos yang berarti rumah atau tempat hidup, dan logos yang berarti bermakna ilmu. Secara harfiah, ekologi dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya, atau dengan kata lain mempelajari hubungan timbal balik antar organisme dengan lingkungannya. Ekologi dibagi menjadi dua, yaitu ekologi hewan dan ekologi tumbuhan. Apa sih ekologi hewan itu? Ekologi hewan merupakan suatu cabang biologi yang khusus mempelajari interaksi-interaksi antara hewan dengan lingkungan biotik dan abiotik, secara langsung maupun tidak langsung, meliputi sebaran atau distribusi maupun tingkat kelimpahan. Mengapa kita perlu mempelajari ekologi hewan? Ekologi hewan bagi manusia cukup penting dalam memberi nilai-nilai terapan dalam kehidupan manusia. Manfaat tersebut terutama menyangkut masalah-masalah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kesehatan, serta pengolahan dan konservasi satwa liar. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian ekologi tumbuhan. Ekologi tumbuhan mengandung dua pengertian, yaitu ekologi sebagai ilmu dan tumbuhan sebagai objek. Ekologi berasal dari kata oikos, yaitu rumah, dan logos, yaitu ilmu. Tumbuhan adalah organisme hidup eukariota multiseluler dari kingdom Plantae yang terdiri atas tumbuhan berbunga, gimnospermae, paku-pakuan, lumut, dan sejumlah alga hijau. Berdasarkan uraian tersebut, maka secara umum ekologi tumbuhan diartikan sebagai kajian tentang hubungan timbal balik antar tumbuhan dan lingkungannya. Ekologi tumbuhan sebagai salah satu cabang ilmu ekologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara spesifik interaksi tumbuhan dengan lingkungan hidupnya, yang berhubungan dengan berbagai proses dan fenomena alam. Misalnya, bagaimana tumbuhan untuk hidupnya memerlukan sinar matahari, air, oksigen, tanah, atau lahan sebagai tempat tumbuh atau habitatnya. Bagaimana peranan energi dan nutrisi untuk proses metabolisme tubuh. Tumbuhan dalam ekosistem sebagai komponen produsen menjadi sumber pakan dan sumber energi untuk makhluk hidup lainnya, yang diperoleh melalui rangkaian rantai dan jaringan makanan dan proses dekomposisi oleh mikrobiota. Itulah pengertian dari ekologi hewan maupun ekologi tumbuhan. Kita kembali ke materi selanjutnya, yaitu konsep ekologi lingkungan. Dibagi menjadi dua, yaitu abiotik dan komponen biotik. Di mana komponen abiotik ini merupakan benda tak hidup yang mempengaruhi semua makhluk hidup, di antaranya seperti air, suhu udara, tanah, cahaya, matahari, dan topografi. Sedangkan komponen biotik ini merupakan faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan, hewan, manusia. Berdasarkan peranannya dalam ekosistem, komponen biotik dibagi menjadi tiga, yaitu produsen atau penghasil, konsumen atau pemakan, dan dekomposer sebagai pengurai. Itu konsep ekologi lingkungan. Itu saja materi ekologi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan yang bisa saya ambil, manfaat mempelajari ekologi bagi manusia dan lingkungan hidup. Ekologi memberi manfaat kepada manusia untuk memahami berbagai makhluk hidup serta hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh yang bisa kita ambil yaitu bagaimana cara penguin bisa bertahan hidup di lingkungan yang dingin, yang ekstrim. Itulah yang bisa kita ambil pelajaran dalam mempelajari ilmu ekologi.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.